Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan, 30 tahun, dengan status grafisa 2 para 1 abortus 0, nifas 4 jam yang lalu dengan persalinan sektio Caesarea as. Anestesi lumbal, hasil pengkajian. Pasien mengeluhan sakit perut pada palpasi kandung kemih penuh, pasien tidak merasakan keinginan untuk berkemih. Apakah tipe gangguan kandung kemih neurogenik pada kasus tersebut? A. Tipe refleks. B. Tipe otonom. C. Tipe paralitik motorik. D. Tipe paralitik sensorik. E. Tipe tak terhambat enuresis. Jawaban B. Tipe otonom. Pembahasan. Tipe otonom. Sistem saraf otonom berperan dalam mengatur fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari atau terkontrol secara sadar. Tipe refleks. Tipe refleks secara umum dibagi menjadi 3, yaitu refleks tendon atau refleks dalam, refleks kulit atau refleks permukaan, dan refleks visceral atau refleks organ. Tipe paralitik sensorik adalah bentuk paralisis di mana fungsi sensorik kemampuan merasakan hilang atau terganggu, sementara fungsi motorik kemampuan bergerak masih bisa dipertahankan. Hal ini terjadi karena kerusakan pada serabut saraf sensorik di otak atau di bagian tubuh yang terkena, sehingga sinyal sensasi tidak dapat diteruskan ke otak. Tipe paralitik motorik, dalam konteks medis, merujuk pada kelumpuhan yang disebabkan oleh kerusakan pada neuron motorik. Neuron motorik adalah sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot, memungkinkan gerakan. Kondisi ini bisa terjadi akibat berbagai penyebab, termasuk infeksi seperti polio, cedera tulang belakang, atau penyakit degeneratif seperti MND motor neuron disease. Tipe tak terhambat dalam konteks medis mengacu pada kandung kemih neurogenik tak terhambat uninhibited neurogenic bladder, suatu kondisi di mana kandung kemih mengalami kontraksi spontan dan tidak terkontrol akibat kerusakan saraf. Ini menyebabkan inkontinensia urin tidak bisa menahan kencing dan sering buang air kecil lebih. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perempuan, 33 tahun, dengan gravida 2 para 1 abortus 0, menjalani operasi sektio Caesarea as. Operasi dilakukan dengan anestesi lumbal, 6 jam setelah operasi pasien dengan keluhan sakit perut, hasil pengkajian. Kandung kemih penuh, pasien tidak merasakan keinginan untuk berkemih. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Pasang kateter sebelum tindakan operasi. B. Kaji keluhan tentang proses berkemih. C. Palpasi kantong urin terkait distensi. D. Batasi jumlah cairan yang masuk. Monitor produksi urin pasien. Jawaban B. Kaji keluhan tentang proses berkemih. Pembahasan. Pengkajian terhadap keluhan berkemih, misalnya nyeri saat berkemih, kesulitan berkemih, perubahan warna urina, frekuensi berkemih sangat penting untuk mendeteksi masalah pada sistem kemih sebelum atau sesudah tindakan operasi. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang perempuan, 45 tahun, datang ke UGD karena tersiram air panas, hasil pengkajian. Luka bakar pada telapak tangan hingga ke siku sebelah kanan dan kiri serta seluruh dada dan abdomen. Perawat sedang menghitung luas luka bakar menggunakan rule F9. Berapakah luas luka bakar pada kasus tersebut? A. 27%, B. 28%, C. 36%, D. 37%, 38%. Jawaban A. 27%. Pembahasan. Lokasi yang terkena luka bakar pasien, telapak tangan hingga ke siku sebelah kanan 4,5%, telapak tangan hingga ke siku sebelah kiri 4,5%, seluruh bagian dada 9%, seluruh bagian abdomen 9%. Dari penjabaran di atas,
maka luas keseluruhan luka bakar yang diderita pasien sebesar 27%. Soal nomor 4 P3K perawat, seorang laki-laki, 22 tahun, dirawat di bangsal penyakit dalam dengan tipoid hari rawat kedua, hasil pengkajian, lemah, bedres, suhu 39 derajat Celcius, kadang meningkat sampai 40 derajat Celcius, tekanan darah 100 per 80 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 110 kali menit, frekuensi napas 20 kali menit. Pasien terlihat hiperhidrosis terutama setelah minum obat. Apakah kriteria hasil intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Aktivitas meningkat. B. Suhu tubuh menurun. C. Frekuensi nadi normal. D. Frekuensi napas normal. E. Tekanan darah menurun. Jawaban B. Suhu tubuh menurun. Pembahasan. Gejala pada pasien yang mengalami tipoid adalah hipertermi. Masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah pasien mengalami demam dengan suhu 39 derajat Celcius dan kadang meningkat sampai 40 derajat Celcius. Jadi tindakan keperawatan yang direncanakan bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh. Maka dari itu, kriteria hasil yang ditetapkan adalah adanya penurunan suhu tubuh pasien. Suhu tubuh harus diturunkan untuk mencegah munculnya masalah atau akibat lainnya. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang laki-laki, 38 tahun, fraktur vena sinistra pada hari kedua, dirawat di ruang bedah, telah dilakukan debridemen, hasil pengkajian. Luka debridemen terpasang backslap dan dibalut dengan elastis verban nyeri kesemutan. CRT jari kaki kiri lebih dari 2 detik, terasa baal, serta nadi dorsalis pedis, teraba lemah. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Melonggarkan ikatan bidai. B. Melakukan pijatan pada jari. C. Memberikan kompres hangat. D. Mempersiapkan pembedahan. E. Meninggikan kaki yang fraktur. Jawaban A. Melonggarkan ikatan bidai. Pembahasan. Karena gejala-gejala seperti nyeri, kesemutan, CRT 2 detik, baal, dan nadi lemah pada jari kaki kiri menunjukkan adanya gangguan sirkulasi akibat bidai yang terlalu ketat. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang perempuan, 32 tahun, dirawat di bangsal penyakit dalam dengan keluhan sesak napas saat terkena serbuk kecil dan debu. Hasil pengkajian, frekuensi napas 36 kali menit, frekuensi nadi 88 kali menit, suhu 37,8 derajat Celcius, pernapasan cuping hidung, terdengar ronki paru, dan batuk non-produktif. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Perubahan suhu tubuh. B. Pola napas tidak efektif. C. Perfusi perifer tidak efektif. D. Pertukaran gas tidak efektif. Bersihan jalan napas tidak efektif. Jawaban E. Bersihan jalan napas tidak efektif. Pembahasan. Data fokus pada kasus yaitu frekuensi napas 36 kali menit, frekuensi nadi 88 kali menit, suhu 37,8 derajat Celcius, pernapasan cuping hidung, terdengar ronki paru, dan batuk non-produktif dan ada gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada kemampuan tubuh untuk membersihkan jalan napas, seperti kesulitan bernapas, batuk tidak efektif, adanya suara napas tambahan ronci dan produksi lendir yang berlebihan. Soal nomor 7 P3K perawat, seorang perempuan, 37 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak serta wajah terlihat pucat setelah buang air besar. Hasil pengkajian, mudah lelah dan sesak ketika berjalan lebih dari 5 meter, kepala terasa pusing seperti mau jatuh. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 2 tahun terakhir. Keluhan akan hilang apabila pasien istirahat sekitar 15 menit. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Intoleransi aktivitas. B. Pola napas tidak efektif. C. Hambatan mobilitas fisik. D. Perfusi perifer tidak efektif. E. Pertukaran gas tidak efektif. Jawaban intoleransi aktivitas. Pembahasan. Definisi intoleransi aktivitas. Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, gejala dan tanda.
frekuensi jantung meningkat 20% dari kondisi sehat tidak disebutkan di kasus, dyspnea saat atau setelah aktivitas, merasa tidak nyaman setelah beraktivitas, merasa lemah atau lelah, tekanan darah berubah 20% dari kondisi istirahat. Soal nomor 8 P3K perawat, seorang laki-laki, 34 tahun, dibawa ke UGD akibat kesadaran menurun sejak 6 jam yang lalu. Keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat DAM, hasil pemeriksaan, retraksi dada, sianosis, akral dingin, tekanan darah 86/54 mm hidargirum, frekuensi nadi 105 kali menit, frekuensi napas 34 kali menit, ICS 12, GDS 625 gram DL, kadar natrium 130 mg atau AL, kadar kalium 3,2 mg atau AL, keton ada, pH 7,25, PCO2 ke 43, HCO3 ke 17. Apakah intervensi yang tepat pada kasus tersebut? A. Kolaborasi pemberian kalium. B. Rehidrasi cairan kristaloid. C. Posisikan Trendelenburg. D. Bawas insulin intravena. E. Berikan bicarbonate. Jawaban B. Rehidrasi cairan kristaloid. Pembahasan. Tanda-tanda syok seperti tekanan darah menurun, nadi dan napas meningkat, serta akral dingin dan sianosis menunjukkan adanya kehilangan cairan yang signifikan pada pasien dengan ketoasidosis diabetikum CAD. Rehidrasi dengan cairan kristaloid bertujuan untuk mengganti cairan yang hilang dan memperbaiki volume sirkulasi darah sehingga dapat mengatasi tanda-tanda syok tersebut. Soal nomor 9 P3K perawat, seorang perempuan, 59 tahun, ditemukan tidak sadarkan diri di bandara. Korban sebelumnya tampak memegangi dada kemudian pingsan. Hasil pemeriksaan. Pasien tidak berespon saat diberikan stimulus nyeri, nadi karotis tidak teraba dan dada tidak mengembang. Penolong langsung memasang AED. Hasil analisis AED terdengar unshockable. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Call for help. B. Berikan 1 shot. C. Beri napas setiap 6 detik. D. Posisikan miring mantap. E. Lakukan RJP selama 2 menit. E. Lakukan RJP selama 2 menit. Pembahasan. Pasien dengan serangan jantung dan hasil AED berupa irama unshakable, asistol dan PIC. Kondisi ini merupakan kondisi di mana jantung berhenti memompa sehingga memerlukan tindakan segera berupa DC dan RJP. Karena irama unshakable tidak boleh diberikan shock, sehingga tindakan yang tepat adalah lakukan RJP selama 2 menit. Soal nomor 10 P3K perawat, seorang perempuan, 37 tahun, dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pengkajian, pasien berespon terhadap nyeri, tampak dyspnea, pengembangan dada tidak simetris, terdengar sucking sound saat inspirasi, luka terbuka di dada kanan, tekanan darah 90/70 mm hidargirum, frekuensi nadi 100, 10 kali menit, frekuensi napas 34 kali menit, GCS ke-12. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. CTT. B. Kasa 3 sisi. C. Torakotomi. D. Perikardiosintesis. Jawaban B. Kasa 3 sisi. Pembahasan. Pasien mengalami open pneumothorax dengan tanda pasti adalah tampak dyspnea, pengembangan dada tidak simetris, terdengar sucking sound saat inspirasi, luka terbuka di dada kanan. Pada pasien tersebut harus dilakukan pemasangan kasa 3 sisi dengan tujuan mengurangi jumlah udara yang masuk ke luka terbuka yang dapat meningkatkan tekanan toraks. Satu sisi dibiarkan terbuka dengan tujuan memberikan ruang untuk udara dari rongga toraks keluar, sehingga tekanan intratorak berkurang dan proses ventilasi bisa berjalan dengan baik. Perikardiositesis untuk pasien tamponade jantung, needle torakosintesis untuk pasien tension pneumothorax dan hemothorax. CTT dan torakotomi merupakan tindakan lanjutan dari needle torakosintesis. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.